Pria yang bekerja sebagai badut di Mojokerto, Jawa Timur, tega menghabisi nyawa ibu mertuanya bernama Siti Arofah usia 54 tahun. Badut berinisial S tersebut ternyata juga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, Sri Wahyuni, hingga sekarat. Insiden ini terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berikut selengkapnya dilaporkan rekan kami di lapangan, M. Romadoni, dalam program Saksi Kata. Meninggal ini siapa, Kak? Yang meninggal ini Bu Saropah. Jadi mertuanya pelaku. Terus yang Ayuni tadi berusaha ditolong saat ini masih di rumah sakit, itu istrinya. Jadi korbannya ada 2, Mas. Yang satu meninggal di TKP, ini mertuanya, perempuan. Saropah, perempuan. Terus istrinya yang diketemukan di ruang belakang tadi, itu istrinya saat ini berusaha diselamatkan dari rumah sakit. Kronologisnya di mana? Kronologisnya saya nggak tahu. Tadi pagi waktu saya di depan rumah ini, saya betulan salon ini, anak itu lewat, nyampe sana, ketemu tetangga itu bersih-bersih rumput, tangannya ada darahnya. Cuh, tanganmu ono gede, mari lapo. Katanya kena kaca. Begitu saya dengar tangannya ada darah, saya sudah menduga pasti ada dugaan pembunuhan di rumahnya. Jadi saya lari ke rumahnya, saya buka pintunya terkunci, katanya tetangga depan dikunci dari luar, kuncinya dilempar dari luar, lemparkan dari dalam. Karena posisi terkunci, saya berusaha melihat kondisi di dalam. Saya lewat lubang angin pintu, saya manjat, saya lihat sudah ada genangan darah di pintu tengah itu. Cuma tidak tahu orangnya, ada genangan darah. Saya yakinkan bahwa ada peristiwa. Akhirnya saya telepon Pak Babin, Pak Bintatimas, Pak Lurah, saya telepon semua. Dan alhamdulillah tidak lama sudah nyampe sini, termasuk mobil PMI, sehingga berusaha menyelamatkan si Ayuni karena saat diketemukan itu masih bisa bicara. Dan ini katanya infonya yang di rumah sakit sana masih bisa bicara. Mudah-mudahan masih bisa. Korban mengalami luka di mana, Pak? Istrinya. Kurang tahu saya lukanya di mana. Pelaku saat ini berada di mana? Pelaku melarikan diri, Mas. Karena tidak punya kendaraan, mungkin belum jauh. Siapa namanya? Nama pelakunya siapa? Satuan, Mas. Satuan. Usianya? Usianya kurang lebih ya 44. Pekerjaannya apa, Pak? Badut. Oh, badut. Kalau pelaku ini sudah punya anak? Sudah punya anak satu. Sing suaminya ini sudah pernah menikah juga sama orang sana loh, Jawa Tengah. Baru bekerja di Surabaya. Si Ayuni ini juga pernah menikah, punya anak satu. Barusan pulang tadi nangis itu. Pak, di sini sering cekcok nggak? Sering. Oh, sudah sering cekcok. Karena faktor ekonomi juga, utangnya ke sana kemari. Saat sementara itu kan pernah berusaha untuk ditanggulangi lah, jualan dikit-dikitan depan rumah. Akhirnya begitu nggak mampu, si Ayuni mencari pekerjaan di luar. Katanya sih kerja di sablon, cuma selidik demi selidik, satu hari mencium ada pekerjaan yang nggak jelas kan gitu. Akhirnya curiga, akhirnya iya dukanya yang laki-laki. Bahkan yang terakhir ini si perempuannya itu sudah punya papa baru katanya. Tiap hari itu sering pakai kasus, terus bukti transfer dari pacarnya ini sering dikirim ke satuan, manas-manas terus. Artinya setiap hari tetap di sini. Kami dari Kepolisian Resor Mojokerto mendapatkan laporan dari masyarakat sekira jam 9. Ada dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Setelah kita lakukan cek TKP, betul
ada satu korban yang meninggal dunia, jenis kelamin perempuan, saat ini masih dalam proses otopsi untuk penyebab kematiannya, dan satu korban lagi masih dalam perawatan intensif di rumah sakit umum daerah. Seperti itu. Hubungan pelaku dengan dua korban itu? Hasil interogasi sementara hubungan keluarga. Ini satu keluarga. Satu keluarga. Suami sama menantu. Kabur gimana? Ya, saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pengejaran oleh tim. Kita menunggu dari teman-teman di lapangan nanti update seperti apa. Dan itu dipukul atau digorok nggak? Kita masih menunggu hasil otopsi. Nanti yang bisa menentukan penyebab kematiannya dari teman-teman dari kedokteran. Makanya alat yang digunakan untuk menganiaya Kita sudah mengamankan beberapa barang bukti di lokasi. Nanti untuk proses lebih lanjut kita update lagi. Ada banyak kita amankan, ada senjata tajam, ada beberapa alat. Juga sementara permasalahan keluarga dan ekonomi. Enggak, ya. Jadi ini makanya kita proses penyelidikan dulu. Nanti bagaimana hasilnya kita update lagi. Pada intinya kita memberikan informasi bahwa memang betul ada kejadian yang diduga penganiayaan mengakibatkan kematian. terduga pelaku ini apa? Suaminya berarti? Informasi seperti itu. Yang korban MJ ini? Menantu. Alhamdulillah kurang dari 6 jam pelaku sudah kita amankan di daerah Asemrowo, Surabaya berkat kinerja dari tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto. Kita mengamankannya di daerah Asemrowo itu dibantu dari teman-teman Polsek Asemrowo juga. Yang bersangkutan tadi sekilas menyampaikan naik kendaraan umum bis trans, habis turun di Asemrowo, setelah itu langsung diamankan oleh teman-teman Polsek Asemrowo. Sempat diantar oleh saudaranya, masih kita dalami nanti di pinggir jalan. Untuk peristiwa 7:30 kurang lebih, untuk penangkapan kurang lebih tadi sekitar jam 2 siang. Gak ada perlawanan. Mengaku. Kita bisa dapur. 3 pisau ini yang untuk melukai 2 korban? Ya masih kita dalami, cuma pengakuan sementara dari yang bersangkutan seperti itu. Yang sementara ada luka di leher, benda tajam. Jadi kita nanti harus cek dulu, udah kita bagi, ada yang di tempat forensik, ada yang di rumah sakit tempat forensik istrinya. Pelaku S diketahui kabur setelah melakukan perbuatan keji terhadap istri dan mertuanya. Hingga kini polisi masih memburu korban dan mendalami apa motif pelaku melakukan penganiayaan hingga tega menghabisi nyawa ibu mertuanya. Tribuners, sementara demikian saksi kata episode kali ini. Kita tunggu update dari Polres Mojokerto. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.